Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. So di video kali ini aku pengen bahas lagi tentang diet. Perjuangan dietku tuh kayak masih berlanjut sampai sekarang. Aku mau ngasih tahu dulu bahwasannya aku tuh udah 3 kali periode menurunkan berat badan. Dimana yang pertama aku pernah turun 17 kilo, yang kedua aku pernah turun 13 kilo, dan yang terakhir ini fresh banget 2022-2023 aku turun 12 kilo. Dan ini 12 kilo aku turun, kalian bisa cek di video ini. Aku cuma turun dalam waktu 2 bulan doang sana, karena pada saat itu aku kayak wisuda dan aku tuh pengen aku punya toga ukurannya M, jadi aku kayak 2 bulan turun 12 kilo. Bisa cek di video aku yang ini. So di video kali ini aku pengen sharing ke kalian bagaimana cara aku mengatasi solusi agar aku tuh tidak gemuk gitu ya. Dan aku pengen cerita dulu penyebab kenapa aku bisa gemuk dan apa solusinya dan gimana hasilnya gitu, dan apa sih kebiasaan yang bisa membuat aku tuh tubuhnya bisa langsing dan bisa memaintenance atau mempertahankan berat badanku kayak gitu. So aku bakalan kasih tahu dulu ke penyebabnya aku gemuk. Setiap orang mempunyai penyebab yang berbeda-beda kenapa dia gemuk. Ada yang mungkin karena emang poin utama kenapa kita gemuk itu adalah kelebihan kalori makanan, asupan makanan. Cara gampangnya gitu ya, orang bisa gemuk itu karena makannya banyak dan kalori yang dimakan tiap hari itu melebihi kalori standarnya, kalori normalnya. Nah, tapi ada juga kayak karena gen atau karena mungkin keluarganya itu pada gemuk-gemuk, orang tuanya itu pada gemuk sehingga kita juga jadi cepat mudah gemuk. Terus mungkin ada juga kayak yang ibu menyusui gitu, yang mungkin di KB dan lain-lain, itu juga katanya tuh bikin gemuk. Bahkan aku punya teman, dia itu waktu SMA dia sangat kurus, teramat kurus. Kayak ini bukan ideal tapi emang kurus, bukan aku body shaming, tapi ini realitinya. Punya temen, dia tuh badannya kurus, tapi ketika dia sudah menikah dan dia udah punya anak, bahkan anaknya tuh udah 2 sekarang, dia gemuk gitu, dia sangat berisi gitu, dan dia sangat insecure dengan hal itu, dan dia menyalahkan dia menyalahkan KB gitu, karena aku KB dan aku punya anak, jadinya aku jadi gemuk kayak gitu. Aku nggak menjudge dia atau membody shaming, sorry banget, aku nggak nyebutin nama juga kan. Tapi ada yang alasan itu karena punya anak jadi gemuk, jadi alasannya KB. Ada juga yang emang kita makannya berlebihan. Itu sih yang paling alasan gemuk yang paling realistis menurutku ya, karena kita makannya berlebihan gitu, karena asupan makanan kita berlebihan. Nah, apa yang bikin aku sendiri gemuk? Karena yang pertama, jujur aku tuh gemuk karena makannya berlebihan. Yang kedua, karena dari orang tuaku, dari mamaku itu emang keluarganya besar-besar, dari gen berarti. Yang ketiga, karena emang aku tidak menjaga pola makanku pada saat itu, terutama khususnya pada saat aku SMP. Nah, terus yang aku pahami banget pas aku kenapa gemuk banget gitu, yang sampai 75 kilo, itu aku sadari bahwa aku terlalu banyak makan makanan yang berkalori tinggi. Itu adalah manis-manisan, gula-gula jahat, garam-garam yang terlalu over. Itu yang aku sadari bahwa yang bikin aku gemuk tuh itu. Karena makanan-makanan yang berkalori tinggi itu bikin badan kita tuh menyimpan cadangan lemak yang bertambah gitu. Dan aku sadari banget kalau aku tuh tipe orang yang gak bisa terlalu berlebihan makan manis. Kalau misalkan aku makan manis, itu udah fix banget, tubuhku tuh cepet banget gendut, pipiku cepet banget cabi, dan bener-bener lemak tuh kayak banyak banget menimbun gitu. Dan aku juga tipe orang yang gak bisa makan makanan garam yang berlebihan, which is itu kayak natrium yang ada di Indomie, di snack-snack, itu cemilan-cemilan itu aku yang bikin aku gendut. Jadi waktu SMP itu, waktu berat badanku 70-an kilo lebih, itu aku sadari banget bahwa aku banyak banget ngemil makanan jajanan yang ada di toko mamaku, sampai akhirnya aku menjadi orang yang gemuk banget. Udah mah gemuk, hitam, gendut, pendek, bodoh lagi gitu kan. Aku sangat menyadari kekuranganku ya. Dan
aku juga menyadari bahwa makan nasiku itu terlalu berlebihan. Jadi dulu tuh aku tuh kalau makan nasi nggak bisa yang namanya cuma 1 piring. Aku kalau makan nasi pasti kayak 2 piring, bahkan sampai 3 piring, nambah. Dan 1 piring itu jumlahnya itu banyak nasinya. Gimana kalau 2 piring, 3 piring, kayak udah itu fix aku makan berlebihan yang bikin aku gendut gitu. Nah, aku baru bisa perhatian atau aware tentang pola makan itu pas aku masuk kuliah di tahun 2017. Aku udah tulis periode pertama aku diet itu 2017 yang berhasil nurunin aku 17 kilo gitu. Nah, waktu itu aku mulai aware atau mulai perhatian tentang pola makanku, karena ternyata ketika aku mulai mempunyai badan yang kelihatan ideal, itu aku mulai mempunyai kepercayaan diri gitu. Jadi kepercayaan diri itu jadi membangun aku, oke, aku harus mengubah pola makanku agar aku bisa lebih percaya diri lagi. Jadi interestku itu atau minatku itu kenapa aku sangat terobsesi untuk nurunin berat badan, karena aku ingin menjadi manusia yang lebih percaya diri, yang lebih berkualitas, yang bisa menunjukkan ke dunia bahwa ini Nomi MD Scorpio udah berubah, sekarang udah nggak gemuk lagi, udah percaya diri, udah nggak minderan. Karena jujur, waktu aku 12 tahun sekolah, aku selalu gemuk, aku selalu dicap gemuk, aku selalu dibully, direndahkan, diremehkan, diledek, dan itu udah makanan sehari-hariku dalam sekolah 12 tahun itu. Sehingga aku tuh kayak merasa, oh iya, ini aku nggak bisa kayak gini terus. Waktu aku kuliah 2017, aku memutuskan untuk mengubah pola makanku. Lanjut kita ke tips itu yang penyebabnya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu solusi. Solusinya itu adalah diet ya. Diet ini ada berbagai macam keberagaman gitu. Ada berbagai macam pedoman gitu. Nah, kalau pedoman aku sendiri yang bener-bener kayak cepet banget nurunin berat badan, itu adalah diet rendah karbohidrat dan tinggi protein. Jadi solusi yang aku tawarkan di sini adalah aku diet rendah karbohidrat dan juga tinggi protein. Karena dengan aku mengurangi karbohidrat dan meninggikan protein, aku bisa membakar lemakku dan meningkatkan metabolisme tubuhku. Kenapa? Karena tubuh kita ketika diberikan asupan karbohidrat yang terlalu tinggi atau gula yang terlalu tinggi, itu akan menyimpan cadangan lemak baru gitu. Nah, kalau misalkan kita ganti nih jadi protein, dimana protein ini memberikan kita asupan kepada otot, dimana otot itu bisa membakar lemak di tubuh kita, bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita, sehingga nantinya itu kayak tubuh kita tuh mengecil sendiri. Jadi aku tuh solusi yang aku tawarin ini diet rendah karbohidrat. Dulu tuh aku diet DBM, tapi sekarang di DBM udah kayak amburadul banget kontennya. Dietnya itu kayak diet yang gak jelas gitu, kayak kontennya tuh kayak bukan konten diet gitu di EBM tuh ya. Mungkin kalau dulu banget 2019 aku diet pedomannya diet DBM, dan seiring berjalannya waktu aku kayak diet IF, terus aku juga pernah diet K-pop idol. Pokoknya berbagai macam diet pernah aku cobain. Kalian bisa cek di playlist perjalanan dietku. Pada intinya aku jadi berpedoman bahwa aku meng-cut kalori dan juga diet rendah karbohidrat, dan itu benar-benar berhasil banget di aku, dan aku merasa bahwa kelihatan hasilnya itu benar-benar cepat gitu kalau diet rendah karbohidrat. Terus juga makanan apa sih yang aku pernah makan, kalian bisa cek di video terbaruku yang kedua, tapi aku bakal kasih tahu juga di sini. Makanan yang paling aku sering makan itu adalah telur rebus, telur goreng, telur dadar, dada ayam, terus juga makanan-makanan yang dia itu protein hewani dominannya, mungkin ikan, bukan mungkin tapi emang suka ikan, tapi jarang banget masak ikan. Terus juga aku tuh sayurannya itu engkol mentah, jadi dilalap gitu. Terus juga aku suka sayur sop, suka sayur bayam. Terus aku juga suka cemilin keripik bayam, itu aku suka banget. Terus juga aku tuh untuk minumannya aku selalu setiap hari, everyday aku selalu minum kopi dan minum green tea. Green tea di sini nggak perlu yang mahal kayak matcha gitu. Sebenarnya aku juga konsumsi matcha, tapi ya sesekali, jadi nggak tiap hari banget. Tapi yang paling sering aku minum itu adalah green tea yang cap botol. Itu harganya murah banget. Aku selalu beli yang saset, harganya 1000, dapat 4 tea bag gitu. Dan itu tuh bener-bener
membantu aku banget buat diet. Jadi aku mengurangi kapasitasku untuk mengemil makanan yang manis. Bahkan aku kayak udah mulai sekarang tuh udah kayak mulai aku mengurangi makanan manis, karena makanan manis tuh bagi tubuhku ya, mungkin bagi tubuh orang lain beda, tapi bagi tubuhku benar-benar sangat membuat cepat gendut makanan manis itu. Dan aku juga mengurangi garam-garaman dari snack dan juga dari mie instan. Terus juga, tapi aku tetap makan kotor, tapi itu tuh kayak di hari-hari tertentu, karena aku nggak mau membuat tubuhku stres, aku nggak mau dietku tersiksa, jadi aku tetap bisa makan enak tapi dengan kapasitas yang sedikit aja kayak gitu. Lanjut ke hasilnya. Oke, hasil yang sering aku gempar-gemporkan, kalau aku tuh udah pernah pertama kali turun 17 kilo, kedua turun 13 kilo, dan ketiga turun 12 kilo. Dan hasil yang aku peroleh adalah aku menjadi pribadi yang nggak terlalu suka makan yang banyak nasinya gitu. Dan aku juga agak mengerem untuk jajan atau snack-snack yang cemilan manis dan yang garam-garaman, karena itu bener-bener ngaruh banget di berat badan aku. Bahkan kayak di pipi aku, kalau misalkan aku nih konsumsi gula atau konsumsi asin-asinan, itu pipiku tuh langsung cabi gitu, perutku tuh jadi langsung buncit. Tapi beda cerita ketika aku mengurangi cemilan dan makanan manis dan cemilan asin gitu. Jadi itu adalah kebiasaan, hasil yang aku peroleh itu adalah jadi habit gitu. Habitnya itu mengurangi cemilan, makan tanpa nasi, terus juga aku lebih mengutamakan lauk yang bervariasi gitu. Lauk yang bervariasi ini tuh lebih ke protein hewani daripada karbohidrat. Oh ya guys, tambahan lagi aku lupa untuk solusinya, yaitu adalah olahraga. Di sini aku nggak akan ngasih tahu kalian untuk olahraga yang berat-berat atau nyuruh kalian nge-gym, enggak sama sekali. Di sini aku lebih menekankan bahwa kalian coba taikin atau kalian tingkatkan aktivitas tubuh kalian. Aktivitas tubuh ini banyak banget guys ya. Kalian bisa dengan berjalan kaki 15 menit lah minimal, atau kalian bisa dengan beresin kamar, ngepel, nyapu. Itu aktivitas tubuh yang itu tuh sebenarnya tuh ngaruh banget buat menurunkan berat badan atau meningkatkan metabolisme tubuh kita gitu. Dan juga bikin otak kita tuh jadi nggak stres gitu. Kalau misalkan kita punya aktivitas tubuh yang lumayan produktif gitu, lumayan ada gerakannya gitu. Karena kalau misalkan kalian rebahan doang nih, kayak nonton video aku tapi kalian tanpa action, itu kayak semuanya percuma gitu. Jadi kalian harus punya aktivitas tubuh, tingkatin aktivitas tubuh kalian. Kalau kalian mager olahraga ya minimal kalian bersihin kamar, kalian ngepel, kalian nyapu, kalian jalan kaki. Itu ngebantu aku banget sih. Kalau aku pribadi lebih menyarankan jalan kaki, itu ngebantu banget aku buat nurunin berat badanku, juga ngebantu aku buat olahraga yang aku nggak mau olahraga berat, tapi dengan jalan kaki aku bisa cepat menurunkan berat badanku dan juga meningkatkan metabolisme tubuhku dan bisa berkeringat juga walaupun jalan kaki doang. Aku pernah kayak berjalan kaki berjam-jam, itu aku pernah banget. Aku jalan kaki sampai 17.000 langkah, itu aku pernah banget gitu, karena bener-bener senyaman itu aku jalan kaki. Dan itu sudah jadi habitku, karena aku pengen ke Jepang. Kalau di Jepang tuh orang-orang pada jalan kaki. Bismillah, doain ya guys, semoga aku bisa mewujudkan cita-citaku ke luar negeri. Oke, segitu video dari aku. Makasih yang udah klik video ini. Buat kalian yang pengen tahu menu diet lengkapnya, bisa cek di playlist perjalanan dietku. Bye bye.